Bagaimana Anda melihat krisis air sebagai ancaman yang serius bagi perubahan iklim di dunia ini? Ya, Mbak Sania, krisis air ini kan sekurang-kurangnya dipicu oleh 3 hal ya. Yang pertama karena penggunaan berlebihan atau overuse dari air, kemudian yang kedua karena pencemaran air, dan yang ketiga adalah karena perubahan iklim. Di mana kami mungkin dari BMKG fokus pada perubahan iklim. Dari sisi perubahan iklim, salah satu dampak yang mungkin terjadi dari perubahan iklim ini adalah daerah yang kering akan semakin kering dan daerah yang basah akan semakin basah, sehingga kemudian terjadi redistribusi sumber daya air, dan itu yang dapat memicu krisis air. Karena daerah-daerah yang akan mengalami kekeringan tentu saja di masa depan ketersediaan sumber daya air semakin berkurang, dan tetapi berhadapan dengan kenyataan bahwa populasi semakin meningkat atau kebutuhan air semakin meningkat, sehingga ini yang dapat memicu krisis air. Bagaimana Pak konteksnya dalam peningkatan emisi gas rumah kaca dan bagaimana dampaknya terhadap kenaikan laju suhu udara dan juga pemanasan global? Apa sebetulnya keterkaitannya dengan krisis air yang kemungkinan akan dihadapi oleh dunia dalam beberapa waktu ke depan? Ya, sebetulnya semua ini kan memang asal muasalnya prosesnya adalah karena meningkatnya emisi gas rumah kaca ya. Jadi ketika manusia beraktivitas dengan menggunakan banyak sumber energi berbahan bakar fosil, maka aktivitas itu akan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Juga ditambah dengan proses industrialisasi yang sebagian besar mungkin masih mengandalkan energi berbahan bakar fosil. Lalu ketika gas rumah kaca ini dilepaskan ke atmosfer, kemudian semakin tumpuk jumlahnya di atmosfer, dia akan menyerap panas matahari dan itu menyebabkan bumi menjadi semakin panas, semakin panas. Jika gas rumah kaca ini terus-menerus bertambah, lalu yang terjadi adalah bumi akan semakin hangat, semakin hangat. Sekarang kita sudah mendekati batas di angka 1,5 derajat di atas masa praindustri. Dan ketika pemanasan global ini terus terjadi, maka dampak kemudian adalah berubahnya pola iklim. Jadi kalau pemanasan global kita bicara soal suhu yang terus meningkat, pada proses selanjutnya meningkatnya suhu ini akan memicu terjadinya perubahan pola iklim. Hal ini karena ketika suhu udara terus memanas, maka uap air di atmosfer bertambah, sehingga kemudian potensi terjadi perubahan pola cuaca itu terjadi, perubahan iklim terjadi. Ada daerah tadi yang saya sebutkan misalnya, ada daerah-daerah yang akan bertambah curah hujannya, tapi juga ada daerah-daerah yang semakin berkurang curah hujannya. Pada daerah-daerah yang bertambah curah hujannya, ini akan mengakibatkan meningkatnya risiko banjir, sementara pada daerah-daerah yang kekurangan curah hujan, ini akan memicu daerah yang kekeringan, dan kekeringan inilah yang kemudian akan memicu terjadinya krisis air. Begitu kira-kira cerita lengkapnya, mulai dari bertambahnya emisi gas rumah kaca, lalu pemanasan global, terjadinya perubahan iklim, dan kemudian berimpact kepada krisis air. Terhadap perubahan iklim ini sebetulnya apa dampak yang nantinya akan sangat terasa terhadap manusia dan juga keberlangsungan lingkungan, Pak? Apakah nanti akan meningkatnya bencana seperti yang kita hadapi sekarang di mana-mana ini sangat banyak sekali terjadi bencana alam, atau apakah ada hal-hal lain yang lebih krusial yang perlu kita sebagai manusia ini perhatikan ke depannya? Dengan perubahan iklim, maka berbagai studi yang ditunjukkan oleh IPCC menunjukkan bahwa akan terjadi perubahan pola hujan ekstrim. Misalnya terjadi peningkatan intensitas dan frekuensi hujan ekstrim. Tentu ini akan berimplikasi kepada meningkatnya risiko bencana ya, karena kalau intensitas hujan ekstrim meningkat, maka potensi terjadi banjir dan tanah longsor meningkat. Itu kan banjir dan tanah longsor kan bencana-bencana yang dipicu oleh hujan sesaat yang ekstrim. Lalu kalau meningkatnya frekuensi, maka berarti frekuensi bencana akan bertambah. Kemudian yang dampak berikutnya adalah yang paling terasa akibat pemanasan global ini adalah kenaikan muka laut ya. Kenaikan muka laut itu terjadi karena dua faktor. Yang pertama yang disebut dengan seawater expansion. Jadi air laut itu karena suhu yang terus bertambah atau memanas, maka air laut itu akan mengembang gitu, sehingga kemudian muka air lautnya itu naik, walaupun sebetulnya naiknya kecil. Kisarannya hanya milimeter. Kemudian yang kedua, faktor penyebabnya adalah mencairnya es di kutub dan glacier di kontinen, yang itu berkontribusi juga meningkatnya
muka air laut. Nah, meningkatnya muka air laut yang skalanya kecil hanya pada level milimeter dalam skala vertikal, tapi kalau terakumulasi misalnya 50 tahun, dia akan besar, misalnya sekitar katakanlah di Indonesia ini angkanya mungkin di sekitar 4 milimeter per tahun ya. Jadi kalau 10 tahun berarti sekitar 40 atau sekitar 4 senti gitu. Tapi ketika 5 tahun mungkin sekitar 20 senti. Nah, 20 senti secara vertikal itu akan membawa implikasi yang besar pada daerah pinggir pantai, karena di pinggir pantai airnya tidak naik vertikal tapi horizontal. Pada daerah-daerah yang pantainya landai, kenaikan muka air laut ini akan berimplikasi pada meningkatnya risiko erosi akibat abrasi pantai, sehingga itu mengancam infrastruktur di pinggir laut. Baik, nah bagaimana sebenarnya proyeksi BMKG terhadap hotspot air? Saat ini kan memang katanya Indonesia belum akan terjadi hotspot atau kekeringan di masa depan. Namun apakah implikasinya sebetulnya bagi negara-negara yang nantinya akan terdampak hotspot air ini sendiri? Ya, BMKG memiliki kajian berbasis data eksperimen terkait dengan proyeksi iklim masa depan ya. Jadi di dalam dunia iklim itu orang perlu melakukan simulasi iklim di masa depan akan seperti apa gitu. Dan hasil hasil kajian kami menunjukkan bahwa memang kecenderungannya jumlah curah hujan tahunan misalnya di Indonesia itu akan semakin berkurang. Sehingga itu mengindikasikan bahwa di masa depan eh, tantangan krisis airnya akan semakin meningkat karena hujan tahunan yang semakin berkurang di masa depan. Lalu kita juga menemukan fakta dari kajian itu, bukan menemukan temuan lah, maksudnya bukan fakta, temuan hasil kajian yang menunjukkan bahwa di masa depan jeda hari hujan atau hari-hari yang tidak ada hujan itu periodenya akan semakin panjang. Dan itu terjadi pada musim-musim kering. Jadi misalnya musim kemarau, katakanlah sekarang kita biasanya jeda hujan itu sekitar 30 hari misalnya dalam 1 bulan. Ada risiko kemungkinan di masa depan akan meningkat sebesar 30% menjadi pertama 10 ya misalnya menjadi 40 gitu. Sehingga ini juga menunjukkan besarnya risiko akan terjadinya krisis air di masa depan. Nah, bertambah panjangnya kondisi tanpa hujan, ini kan kalau di musim kemarau artinya kemarau akan semakin panjang dan itu berimplikasi pada sumber daya air yang semakin berkurang pada periode itu. Meskipun mungkin di musim hujan akan tertutup kembali dengan jumlah curah hujan, tapi kita kan menghadapi masa ketika musim kemarau itu ada tantangan bahwa curah hujan berkurang dan jeda air hujan bertambah. Baik Pak Supari, terkait dengan tadi kemungkinan akan ada krisis air begitu terutama di tahun 2045 sampai dengan 2050 di mana nanti akan terjadi perubahan iklim secara ekstrim. Apa saja Pak kira-kira langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat? Ya, dalam menghadapi perubahan iklim yang risikonya atau dampaknya sebetulnya kita bisa mengestimasi dari sekarang betapa besarnya itu ada 2 langkah kan. Yang pertama langkah mitigasi dan kedua langkah adaptasi. Langkah mitigasi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi emisi. Jadi yang perlu dilakukan diantaranya misalnya kita beralih ke energi terbarukan, dari energi berbahan bakar fosil menjadi energi terbarukan. Itu bisa misalnya contohnya sebetulnya kita bisa lihat sekarang gencar pemerintah melakukan kampanye penggunaan kendaraan listrik ya, electrical vehicle. Jadi pindahan kita dari kendaraan berbasis bahan bakar fosil ke bahan bakar listrik itu adalah upaya untuk menekan emisi. Misalnya yang kedua, kemudian kita bisa melakukan efisiensi penggunaan energi ya. Jadi kalau katakanlah dalam skala besar industri gitu yang menggunakan energi berbahan bakar fosil yang besar, kalaupun misalnya tidak beralih ke energi terbarukan, maka yang dilakukan adalah efisiensi sehingga kemudian emisi kita juga bisa menekan emisi. Itu contoh-contoh langkah yang bisa dilakukan dalam konteks mitigasi. Mitigasi yaitu mengurangi tingkat emisi. Lalu yang kedua ada langkah adaptasi. Kalau langkah adaptasi yang dilakukan adalah kita beradaptasi pada potensi dampak yang terjadi. Misalnya tadi kita tahu bahwa dampak perubahan iklim ini meningkatnya muka air laut. Lalu kita tahu bahwa peningkatan muka air laut itu menimbulkan risiko hancurnya atau rusaknya infrastruktur di pinggir pantai akibat abrasi gitu ya. Maka yang dilakukan adalah kita membangun misalnya seawall atau dinding laut seperti yang dilakukan di Jakarta. Juga kita membangun infrastruktur untuk menahan banjir rob yang datang dari laut. Itu adalah contoh upaya
adaptasi. Adaptasi adalah kita melakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko, karena kita tahu bahwa itu akan terjadi sesuatu yang berdampak dan kita melakukan sesuatu agar dampaknya itu berkurang terhadap kita.